Alex Pastoor dan Patrick Kluivert takjub 149 negara berebut hak siar laga Timnas Indonesia vs Australia. Kehebohan seputar laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menjadi sorotan global. Setelah pertandingan melawan Bahrain disiarkan di lebih dari 140 negara, kini duel melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium mencatat sejarah baru. 149 negara berebut hak siar untuk menyiarkan langsung laga yang disebut sebagai pertarungan klasik Asia ini. Salah satu yang terkejut adalah Alex Pastoor, asisten Patrick Kluivert. Mantan pelatih Excelsior itu tak menyangka bahwa Timnas Indonesia kini memiliki daya tarik luar biasa hingga memicu persaingan hak siar global. Ini luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya untuk tim yang sebelumnya kurang diperhitungkan di Asia. Ini menandakan bahwa Indonesia sedang berkembang pesat dan menjadi daya tarik utama di dunia sepak bola. Bukan tanpa alasan, laga Timnas Indonesia kini menjadi buruan media internasional. Sejak ditangani Patrick Kluivert, skuad Garuda mengalami perubahan besar. Masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas serta pendekatan taktik yang lebih modern membuat banyak negara mulai memandang Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Laga melawan Bahrain beberapa waktu lalu sudah menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia bukan sekadar tim pelengkap. Meski menghadapi lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi, tim asuhan Kluivert mampu menunjukkan permainan yang solid dan penuh determinasi. Kini, pertandingan melawan Australia semakin menarik perhatian. Socceroos dikenal sebagai salah satu raksasa Asia yang selalu tampil di Piala Dunia sejak 2006. Dengan pengalaman dan kualitas pemain mereka, duel ini diprediksi akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia sejauh ini. Patrick Kluivert sendiri tidak terkejut dengan tingginya minat dunia terhadap laga ini. Menurutnya, perkembangan pesat Timnas Indonesia telah membuka mata dunia akan potensi besar yang dimiliki negeri ini. Kami tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Indonesia adalah negara dengan basis penggemar sepak bola yang luar biasa besar. Dan sekarang tim nasional mereka mulai menunjukkan permainan yang kompetitif di level tertinggi. Tidak mengherankan jika dunia ingin melihat perjalanan mereka, ujar Kluivert. Media global soroti kebangkitan Indonesia. Tak hanya berebut hak siar, media-media besar dunia juga mulai memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia. Beberapa media ternama seperti ESPN, Sky Sports, dan L'Equipe sudah mengangkat kisah kebangkitan sepak Indonesia. Salah satu artikel di The Guardian bahkan menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang sedang dalam revolusi besar-besaran. Mereka menyoroti bagaimana PSSI mengubah pendekatan dalam membangun tim nasional dengan investasi jangka panjang, termasuk mendatangkan pelatih dan pemain berkualitas tinggi. Di sisi lain, media Australia terlihat lebih waspada. Beberapa surat kabar negeri kanguru menyoroti kemungkinan Indonesia memberikan kejutan besar di Sydney. Salah satu headline berbunyi, dibuat ketar-ketir, Timnas Indonesia bisa jadi ancaman nyata bagi Australia. Legenda sepak bola Australia, Mark Schwarzer, bahkan memberikan peringatan kepada Socceroos. Dalam wawancara dengan Fox Sports, ia menyebut bahwa Timnas Indonesia sekarang adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Mereka punya pelatih kelas dunia, pemain berbakat, dan yang terpenting, mereka punya mentalitas baru. Australia harus benar-benar serius menghadapi laga ini, ujar Schwarzer. Jika melihat tren performa Timnas Indonesia belakangan ini, ada beberapa faktor yang bisa menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk memberikan kejutan di Sydney. 1. Mentalitas baru. Di bawah asuhan Kluivert, tim ini memiliki pola pikir yang lebih percaya diri dan agresif dalam menyerang. Mereka tidak lagi bermain bertahan seperti sebelumnya. 2. Kedalaman skuad. Dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi seperti J.Idzes Nathan Joyaon dan Ragnar Oratmangoen, Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi berkualitas. 3. Dukungan publik. Meski bermain di Australia, dipastikan akan ada ribuan supporter Indonesia yang hadir langsung di stadion. Energi dari supporter bisa menjadi faktor pembeda dalam laga nanti. 4. Performa Australia yang tidak stabil. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Socceroos tidak menunjukkan performa yang meyakinkan. Ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Prediksi dan harapan dengan segala perkembangan yang ada,
Banyak pihak mulai memprediksi bahwa laga ini bisa menjadi sejarah baru bagi timnas Indonesia. Jika berhasil menahan atau bahkan mengalahkan Australia, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di Asia dan dunia. Sejumlah legenda sepak bola Indonesia seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto juga ikut berkomentar. Mereka berharap skuad Garuda bisa memberikan permainan terbaik dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Ini adalah momen besar. Tidak setiap hari kita mendapat kesempatan seperti ini. Saya harap para pemain bisa menikmati pertandingan dan memberikan yang terbaik, ujar Bambang Pamungkas. Apakah Indonesia bisa menumbangkan Australia dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya akan terungkap pada 20 Maret 2025. Yang pasti, dunia kini menantikan aksi tim Indonesia dan sejarah baru bisa saja tercipta di Sydney. Sindiran menohok pelatih Bahrain, lawan kami Belanda, bukan timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan datang dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia secara belak-belakan menyebut bahwa tim yang akan dihadapinya bukan lagi timnas Indonesia, melainkan Belanda, karena banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung dalam skuad Garuda. Bahrain akan menghadapi Jepang pada 20 Maret 2025 sebelum bertandang ke Indonesia pada 25 Maret 2025 dalam laga yang sangat menentukan di grup C. Situasi grup saat ini sangat ketat dengan Bahrain, Indonesia, Arab Saudi, dan China sama-sama mengoleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di puncak dengan 7 poin. Dragan Talajic pantau timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu mengaku sudah mengikuti perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah beberapa pemain baru keturunan Eropa resmi dinaturalisasi. Dari 4 pemain yang baru bergabung, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, Dean James, Ofit, dan Ole Romeni, NEC Nijmegen, menjadi sorotan utama. Emil Audero, kiper jebolan Akademi Juventus yang pernah meraih Scudetto bersama Inter Milan, dianggap sebagai tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia. Talajic yang pernah melatih klub-klub top di Timur Tengah memberikan komentar pedas mengenai komposisi pemain yang diperkuat oleh naturalisasi. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A, 2 pemain dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda bukan Indonesia. Sindirnya dalam wawancara dengan online.com. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bahrain tidak takut menghadapi siapapun dan siap memberikan perlawanan terbaik. Melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, tegas Talajic. Program naturalisasi pemain keturunan oleh PSSI memang menuai banyak reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah ini karena bisa meningkatkan kualitas tim nasional secara instan. Namun, ada juga yang mengkritik karena dianggap mengurangi kesempatan pemain lokal.